Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau baik, berarti dalam proses pembelajaran kita lebih apa? Semangat. Jadi untuk hari ini, Pak Guru akan melakukan pembelajaran tentang materi sistem transmisi otomatis. Ya, tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak Guru minta salah satu siswa ataupun ketua kelas itu untuk bisa pimpin doa. Silakan. Berdiri siap. Mulai pembelajaran hari ini, berlah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Barangkali ada yang tidak sempat hadir ini atau berhalangan. Afandi Dewa Adi Pratama, Rizwan Herman, Reski Gerard, Joy Fandi, Musodik, Farli, Divo, Akmal Lakoro, Abdul Kadrit, Kaluku, Firjan Pakaya, Julfikar Kasim, Abdul Hamdan Pakaya, Noah Junaidi Abdillah, Andika Bolota, Haundri Demor, Widya Tiara Hiola, Farel Mujakir, Prana Putra. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak Guru mohon lihat di keliling kalian apakah masih ada sampah yang berserakan, siapa tahu di laci atau di bawah kaki. Ada? Tidak ada. Oh, alhamdulillah, berarti bersih ya. Oke. Selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, Pak Guru mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu wajib, yaitu lagu 17 Agustus. Ya, tahu toh? Tahu. Oke, silakan berdiri. Oke. Pak Guru pimpin ya, supaya tidak apa, cukup. 1, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung barat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk pada pembahasan pada materi hari ini, Pak Guru akan adakan
asesmen diagnostik. Ya, jadi asesmen ini untuk mengetahui kesiapan kalian ataupun gaya belajar kalian untuk materi hari ini. Tuh. Jadi silakan kalian isi asesmennya. Nanti Pak Guru bagi ya. Jangan lupa ditulis nama. Belakang. Nanti tulis ya. Oke, yang tidak dapat nanti bisa itu karena kan sesuai kelompok kan ya, jadi bisa itu tanya ya. Itu. Silakan itu sih, jadi silakan di situ sesuai dengan pengetahuan kalian, jadi Pak Guru bisa menilai sejauh mana kalian bisa menerima materi sebentar nanti itu. Silakan ada itu. Itu. Oke, silakan jangan lupa nama ya. Nama diisi. Oke, silakan fokus isi asesmen. Ada yang mau ditanyakan atau ada soal yang tidak dimengerti? Ada? Tidak ada? Oke, lanjutkan untuk pengisiannya. Ada yang sudah? Ada? Itu cuma 5 poin yang Pak Guru berikan untuk asesmen diagnostiknya. Sudah? Kalau ada yang sudah, angkat tangan. Ya, oke. Pak Guru ambil ya. Yang lain silakan selesaikan. Sudah? Sudah? Ya? Sudah? Yang lain? Sudah. Oke, masih 1 orang ya yang belum.
Nanti angkat tangan kalau sudah habis mengisi asesmennya ya. Ya? Oke, sudah ya semua ya? Oke. Nah, jadi untuk materi pada hari ini yaitu tentang sistem transmisi otomatis. Ya. Ada yang tahu sistem otomatis itu yang bagaimana? Transmisi otomatis. Atau ada dari antara kalian yang pernah mengalami gangguan pada sistem transmisi otomatis? Berarti kalau transmisi otomatis berarti motor apa? Matic atau yang manual? Nah, matic. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami kerusakan atau motor hidup tapi tidak bisa jalan atau berisik. Ya, pernah. Putus? Ambil. Nah, itu salah satu gangguan atau apa? Kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Itu. Kalau yang komponen-komponennya sudah ada yang pernah lihat? Komponen transmisi? Ada. Siapa lagi yang pernah lihat? Sudah? Oke. Itu komponennya apa-apa? Kalau yang sudah pernah lihat? Loler baru? Oke. Loler. Kipas. Kipas ganda. Oke, itu salah satu macam-macam dari apa? Komponen sistem transmisi ya. Itu. Nah, di sini aku tampilkan ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siapa yang bisa baca untuk tujuan yang pertama? Ada yang bisa baca? Oke. Peserta didik mampu mengetahui komponen sistem transmisi otomatis. Oke. Nah, jadi pertemuan kita hari ini ataupun praktek itu yang pertama mampu mengetahui komponen, ya. Yang kedua, siapa yang bisa? Oh, ini Dewa. Peserta didik mampu melakukan perawatan berkala pada sistem transmisi otomatis. Oke, melakukan perawatan berkala. Yang bagaimana maksudnya itu? Melakukan perawatan berkala. Pembersihan. Pembersihan masuk. Toh, pengecekan toh itu. Itu. Karena kan posisi transmisi manual dan matic itu beda. Toh, kalau yang di manual contohnya rantai. Rantai kan bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau yang matic, yang transmisi otomatis tidak bisa kan? Oke. Kemudian tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga, ada yang bisa baca? Oke, silakan. Peserta didik mampu mendiagnosa kerusakan sistem transmisi otomatis. Oke, nah jadi setelah kalian bongkar, tuh dilihat, kalian bisa mendiagnosa komponen-komponen yang mana yang harus diganti. Apakah itu masih layak atau harus diganti? Karena kalau tidak diganti akan menimbulkan apa? Bunyi kasar. Bunyi kasar. Oh, kalau untuk performanya berpengaruh enggak? Ya, pengaruh. Pengaruh ya? Beda. Contohnya motor baru dengan motor yang sudah pemakaian 5 tahun. Ada perubahan enggak? Ada. So, dari segi kecepatan pasti ada perbedaan. Oke. Yang keempat, siapa yang bisa? Oke, Widya. Oke, jadi peserta didik mampu memperbaiki kerusakan sistem transmisi otomatis. Nah, jadi orang bukan cuma tahu babuka, bukan cuma tahu analisa, toh orang harus mampu untuk memperbaiki, toh
Memperbaiki berarti solusi itu babuka, solusi itu bapasang. Oke? Oke. Nah, ada yang Pak Guru tanyakan Pak Moni. Pada saat putus pambel, toh mungkin di minggu kemarin atau bulan kemarin, toh itu diperbaiki sendiri atau bawa ke bengkel? Di bengkel. Bawa di bengkel. Sementara kita ini anak otomotif, TBSM atau calon-calon mekanik, seharusnya kita itu bisa memperbaiki sendiri tanpa harus bawa ke bengkel itu atau di tempat servis lainnya. Tuh, kalau yang pernah bawa di bengkel cuma ini atau ada yang lain? Itu berapa biayanya itu? 50.000. Bayangkan, seharusnya kita ini bisa mampu untuk melakukan perbaiki sendiri. Itu karena kalian kan sudah mendapat dasar di sekolah itu. Karena kalian masuk di TSM itu mungkin memiliki niat jadi mekanik, toh minimal di halaman kalian tinggal lah, toh atau di desa itu tanpa harus buang-buang ongkos untuk bawa ke bengkel itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan seputaran transmisi? Ada? Pas? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru lanjut ya. Di sini ada konstruksi CVT. Coba kalian amati. Ada enggak yang kalian sebutkan tadi? Ada. Yang mana itu? Pambel, baru, apa lagi? Kemudian, mangkok ganda. Jadi untuk sebutannya di lingkungan kita dengan bahasa teknik beda. Toh, ada tadi yang sebutkan, yang tadi menyebut rumah loler. Di situ apa namanya? Di situ ada puli bergerak, puli tetap, dan rumah kopling. Rumah kopling itu yang mana? Yang B. Yang B. Di situ ditunjukkan oleh arah panah. Itu yang komunis bilang itu baru kampas ganda. Kampas ganda. Baru biasa orang di sini bilang sebut puli belakang. Itu puli belakang. Kalau di sini bahasa tekniknya itu ada dua, ada puli tetap dan puli bergerak. Oke? Di sini juga Pak Guru tampilkan video. Silakan amati. Ini video tentang pembongkaran CVT, transmisi otomatis. Ini cara kerjanya, cara kerja sistem transmisi otomatis. Misalnya pada saat start atau melewati tanjakan, puli belakang akan berada pada geometri yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, nah dari tayangan itu apa yang bisa kalian tangkap dari sistem transmisi itu? Apa? Nah, cara kerjanya, toh di situ dijelaskan cara kerja loler, toh cara kerja pambel, baru apa lagi? Puli, toh puli, kampas. Oke, toh sudah mengerti? Tidak? Tidak yang mau ditanyakan? Ya, tuh. Pas. Oke. Selanjutnya Pak Guru masuk di pembagian kelompok. Yang minggu kemarin kan Pak Guru sebagi kelompok untuk pertemuan toh. Tapi itu baru sebatas teori. Teori toh. Nah, jadi pada hari ini orang mau lakukan praktek. Nah, jadi yang mungkin yang kemarin baru teori baru mendapat bayangan-bayangannya, modelnya kampas begini, modelnya puli begini. Nah, ini hari orang akan melakukan pembongkaran secara langsung dan dibagi sesuai dengan kelompok. Yang kelompok 1, kelompok 1 siapa? Nah, minggu kemarin itu kelompok 1-nya Junaidi. Ya, berarti kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 Dewa. Nah, Dewa kelompoknya di sana. Kemudian kelompok 3 Fadli Zaman. Ya, di sini. Oke. Nah, nantinya pada saat praktek ini ya ada yang harus kalian lakukan ya, bukan hanya sebatas bongkar. Toh? Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, itu kalian mampu mengetahui apa? Komponen-komponen toh? Nah, komponen-komponen. Baru apa lagi? Mampu melakukan perawatan, toh? Itu. Kemudian bisa mendiagnosa. Oke? Kemudian mampu memperbaiki. Nah, memperbaiki itu kalau ada komponen yang mau diganti, tapi kalau masih bagus, masih bisa digunakan, ya kita pasang kembali. Ya. Tuh. Karena praktek ini nantinya akan kalian lakukan ketika ngoni ada di luar sekolah. Ada yang tetangga atau saudara yang bermasalah di sistem transmisi, itu mereka bisa minta bantuan kepada kalian. Tuh. Karena anak-anak TSM itu ketika lulus ataupun mau cari kerja itu orang jual jasa, ya, jual jasa. Tuh, paling di sini ada yang DP papa, DP kakak yang bengkel, sudah dapat tahu itu ongkos-ongkos, tuh, harga pasang, harga barang. Kalau namanya anak-anak mekanik itu, biar cuma mau korek baut jo, sedoi itu, biar cuma buka 3 baut, namanya orang suruh bekeng berarti menghasilkan, toh? Oke. Jadi Pak Guru panggil ya, panggil satu-satu untuk kelompok, langsung menuju ke salah satu motor. Nah, di sini ada 3 unit motor ya, ada semua merek Yamaha. Nah, sesuai dengan yang Pak Guru tampilkan tadi. Itu juga CVT atau transmisi dari produk Yamaha. Oke, untuk kelompok 1 silakan berdiri di samping sini. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan situ. Yang lain di belakang Bang Ijo.
lain muka. Oke, nah begitu aja. Oke, untuk kelompok 2 Dewa, silakan ambil tempat. Nah, jangan dulu melakukan ya. Ini melakukan praktek. Nanti tunggu perintah dari Pak Guru. Terakhir kelompok 3. Fadli, silakan ambil posisi. Oke, banyak ya. Oke. Berarti kalau banyak begini, posisi berhimpitan. Bagaimana caranya nih supaya yang kelompok 1 tidak mengganggu area kelompok 2, begitupun selanjutnya. Kelompok 2 tidak mengganggu area servis dari kelompok 3. Tuh. Jangan pindah. Di sini saja. Berarti yang lain mengelilingi motor, mungkin 2 orang yang di bawah. Jadi yang lain itu di sini. Kemudian ada yang memegang LKPD yang Pak Guru bagikan ya. Nantinya pada saat melakukan servis itu, kalian bongkar toh. Kalian, kalau kita mulai dari A, berarti ketika perakitan kembali, apa yang terakhir? A atau B? Kalau terbuka baut pertama A, berarti pada saat pemasangan tetap A atau terganti? Nah, tetap A. Tuh, ya. Kemudian ketika kita praktek, kita harus teliti, ya, fokus, konsentrasi, jangan bermain, ya. Karena ini praktek ini nantinya kalian akan tuangkan di dunia usaha nanti. Yo. Oke. Pak Guru bagi LKPD per kelompok ya. Nanti kalian catat apabila ada komponen yang sudah haus atau rusak. Nanti lihat di LKPD itu ada layak ataupun ganti. Langkah kerja nanti lihat di LKPD ya. Jangan langsung kita buka bak. Mungkin dimulai dari filter, kan? Biasa filter angin itu yang bisa mengganggu posisi baut dari cover CVT. Ya, oke, silakan untuk masing-masing kelompok untuk bisa ambil peralatan. Yang lain bisa pegang LKPD. Oke. Setiap kelompok ambil kunci. Oke. Nah, nantinya apabila ada yang tidak itu kebagian kunci, itu nanti pinjam ya. Tidak usah ribut. Cuma pinjam di sebelah karena ada kunci yang kurang pas. Itu. Silakan lihat LKPD-nya. Kita mulai dari mana itu LKPD? LKPD-nya dimulai dari mana? Apa? Apa itu? Yang orang harus mulai dari mana? Membuka cover CVT. Nah, membuka cover CVT. Silakan. Nah, yang lain membuka, yang lain melihat, dan yang lain itu menulis apa-apa yang sudah haus ataupun yang masih layak. Itu. Oke. Jadi kita di sini dituntut untuk kerja kelompok ya, bukan individu. Perhatikan ya, jangan sampai baut-bautnya
kececer. Mungkin di sini ada yang belum pernah melihat ya, melihat komponen ya. Pada saat ini mungkin kalian pertama kali. Bagi yang belum pernah melihat bentuknya CPT, komponen-komponennya itu bagaimana, toh? Ya, nanti yang kunci nanti bisa saling pinjam ya. Oke, pelan-pelan saja, karena kita harus teliti untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Tuh. Oke, kalau yang sudah terbuka covernya itu dilihat ya, apakah sealnya itu sudah bermasalah ya. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, dilihat ya, dilihat baik-baik ya. Perhatikan, perhatikan. Nah, jadi yang belum sempat melihat itu silakan lihat bentuk dari cover, kemudian roller, fumble. Ada yang sudah terbuka covernya? Ada? Ya, silakan dibuka ya, dan dilihat komponen-komponen yang sudah haus ataupun yang masih layak. Ya, lihat ya, lihat satu-satu ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru. Karena nantinya ketika kalian di dunia usaha nanti, yang dituntut itu bukan kecepatan, tapi ketelitian, ya. Jangan cuma cepat-cepat, pas pasang ada baut yang tertinggal, ya. Biar lama, pelan, ya, tapi hasilnya memuaskan. Ya, oke, dilihat posisi pulinya, roller, fumble.
Ya, nanti kuncinya bisa pinjam di kelompok lain. Catat ya, dilihat baik-baik permukaan dari puli depan, puli belakang, kemudian kampas gandanya. Dilihat tampilnya. Biasa itu ditandai dengan sudut-sudutnya itu mulai ada perubahan. Tuh. Ada perubahan. Itu diakibatkan apa? Lihat permukaan itu, permukaan rumah koplingnya. Nanti dilihat ya. Karena di komponen CPT itu selain komponen loler, pambel itu ada seal yang menghalangi oli, yang untuk oli masuk ke ruang CPT. Jadi dicek seal-sealnya apa masih bagus atau sudah haus. Fokus. Jangan lupa ya, di LKPD itu ada diminta tulis nama. Nah ya, nama kelompok berapa, kemudian nama-namanya siapa. Jangan lupa ya. Itu, tulis nama setiap anggota. Oke, dilihat ya baik-baik ya. Dilihat baik-baik. Tuh. Lihat kampasnya, layak. Ya, mungkin ada teman dari kelompok kalian yang mungkin belum sempat lihat. Nah, silakan lihat. Ini bentuknya kampas ganda bagaimana? Pambel. Serius ya? Fokus. Pekerjaan seperti ini terus membutuhkan fokus. Jangan sampai urutannya sebentar tidak sesuai dengan yang awal, ya. Ya, lihat posisi pambel masih bagus. Pambel, tuh, dilihat apakah dia masih sesuai dengan spesifikasi pabrik atau sudah diganti. Nah, kan setiap komponen itu mempunyai merek berbeda kan? Contoh pambel Yamaha tidak mungkin itu pasang di motor Honda. Nah, jadi kalian perhatikan apakah pambel ini masih sesuai dengan spesifikasi pabrik atau sudah diganti.
Itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Itu panbelnya itu masih standar atau sudah diganti? Nah, jadi sebentar itu nanti di LKPD ditambahkan ya. Mungkin dia aus, baru di komponen yang ini sudah tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik atau dari bawaan motor. Oke, ada yang mau buang air kecil? Ada? Oh, silakan. Oke, jangan lupa ya, diperhatikan ya. Nah, itu. Contohnya seperti itu. Itu. Nah, layak. Nah. Tuh. Itu ada perubahan bentuk kan? Nah, sudah ada perubahan bentuk dari jalur apa itu? Nah, jalur apa yang di situ? Nah, ada perubahan bentuk di jalur doler. Dilihat ya sil-silnya. Dilihat sil-silnya, apakah silnya sudah bermasalah? Biasa kalau sil bermasalah dia ditunjukkan oleh apa? Kalau sil bermasalah? Bocor oli. Bocor oli. Ada oli yang merembes ke ya. Nah, jadi yang itu dilihat ya, posisi yang awal ya. Ya, dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 2. Oh. Ya. Jangan ada yang kebalik ya. Biasa ada pemasangannya itu kebalik. Ya. Ada yang kebalik. Terkira ya. Nah, di kelompok 2 ya? Itu pambelnya itu masih spesifikasi atau bukan? Ya, nanti dicantumkan ya di LKPD. Nah, karena permasalahan di sebelah itu ada yang pambelnya sudah bukan spesifikasi pabrik, itu bukan jenis Yamaha. Nah, jadi itu dicatat ya. Ya, yang lain perhatikan ya, yang lain yang mungkin baru kali ini silakan di itu, ataupun yang ada yang mau mencoba untuk pemasangan bisa tukar ya. Ada yang mungkin yang ingin mencoba yang ingin tahu, silakan. Oke. Nah, silakan mencoba. Siapa yang ingin mencoba dari setiap kelompok? Oke. Coba kita supaya semua bisa merasakan ya cara praktek GPT itu bagaimana ya. Nanti setiap kelompok ya bisa memandu teman-teman yang ingin belajar. Oke, yang kelompok 1 tidak ada yang mau mencoba?
atau yang dari itu? Siapa yang di kelompok 1 ini? Junaidi? Junaidi ya? Nah, jadi perhatikan ya. Perhatikan ya, itu cara itu. Siapa? Ya. Perhatikan ya. Yang jangan sampai terbalik ya itu, ya. Jangan sampai terbalik. Iya. Hati-hati ya, karena ini hati-hati ya. Itu. Kadang-kadang ini yang bisa mengganjal. Itu. Ya. Ya, jadi perhatikan Bapak ya. Ya. Itu silakan kalau ada yang mau bertukar, toh. Mungkin dia ingin merasakan bagaimana caranya bongkar CPT dan melihat langsung, ya silakan. Supaya bisa merata untuk pengetahuan kalian tentang praktek. Jangan lupa ya, dicatat ya LKPD. Yang kelompok 1 sudah dicatat? Ya? Ada yang sudah pernah menggunakan alat seperti ini? Atau ada yang baru kali ini? Baru kali. Ya, nah, jadi itu salah satu peralatan yang harus kita miliki ketika membongkar sebuah motor. Itu bisa digunakan di CVT maupun di mesin. Nah itu. Kalau dulunya kan masih pakai yang kunci manual, tapi sekarang sudah lebih canggih. Oke, perhatikan ya cara pemasangan ya. Dilihat ya posisi pernya, per. Itu sebentar, nanti untuk pengujian yang sebentar. Nanti semua sudah terpasang semua, baru kita akan uji ya. Kalau posisi cover terbuka itu jangan sekali-sekali terang mau lakukan penghidupan mesin ya. Mungkin ada baut yang belum kuat toh. Nah, bisa-bisa itu dia terlepas ketika kita menekan atau narik gas. Oke, silakan. Kalau ada yang mau suka bertukar, toh? Yang lain. Toh? Karena posisi kan setiap kelompok kan banyak kan, otomatis hanya ada 1-2 orang yang di situ. Toh? Yang lain kan LKPD. Yang lain silakan, toh? Tidak apa. Ini kan terang praktek, praktekan terang bebas, toh? Bebas. Kita untuk itu. Yang kalau yang lain yang itu silakan. Itu yang lain. Supaya kan sama merasakan, toh? Merasakan. Nah. Merasakan. Begitu juga yang kelompok 2, kelompok 3, mungkin yang lain, toh? Bertukaran. Ada yang pegang LKPD, dia bisa servis juga. Bisa gantian. Ya? Bisa gantian. Bisa gantian.
Tuh. Mumpung ini masih praktek, jadi kita harus pergunakan baik-baik ya waktu. Tuh. Oke, yang lain? Yang lain? Ini rasakan yang lain? Ini? Mungkin? Yang lain? Yang lain silakan buka atau merasakan, toh. Karena kan posisi kelompok banyak, otomatis yang lain tidak kebagian apa? Waktu untuk melakukan pemekaran. Itu. Supaya semua merata. Pada saat ini orang semua merata mendapat pengetahuan tentang CPT. Itu. Silakan. Oke? Silakan. Silakan yang mau gantian, silakan. Yang sudah paham, ya alhamdulillah. Nah, kita saling berbagi ilmu. Yang sudah tahu ya memandu teman yang ingin tahu. Ya. Tuh, yang ini bagaimana? Sudah semua? Tuh, tidak ada yang itu? Ini. Tuh, silakan yang mau mencoba silakan mencoba. Silakan yang mau mencoba. Silakan. Nah, silakan. Itu jadi dari awal. Siapa yang buka dari awal? Itu kan udah akhir, yang maksudnya dari awal kafe tertutup. Biasa di sini kan ada yang belum tahu cara putar boat, cara bukanya ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi silakan yang itu. Tuh. Silakan. Nah, itu, yang ini. Yang pastinya ada sini yang mungkin yang belum itu kan. Nah. Untuk nanti sebentar itu. Nanti perwakilan atau apa? Itu. Tuh. Silakan. Jadi kita kesempatan ini Pak Guru kasih keluasan untuk semua praktek karena kampus ini kan terangkan banyak setiap kelompok. Mungkin Gerard? Nah, Gerard, itu. Kasih itu. Yang teman-teman lain. Teman-teman lain, kasih giliran. Supaya semua bisa merasakan. Tuh. Supaya semua bisa merasakan. Nah, itu. Yang sana kelompok 2. Itu. Belum itu toh? Silakan. Kita bertukaran. Bertukar. Kurang? Itu. Semua supaya merasa semua rata. Toh? Supaya rata. Yang belum. Kalau yang sudah itu silakan memandu yang belum tahu. Ya, silakan memandu yang belum tahu. Ya. Ini kan ya. Silakan memandu yang belum tahu. Sudah kelihatan? Ini? Ya. Silakan memandu yang belum tahu. Ya. Ya. Nah. Ini. Ini. Ono. Sudah? Yang lain. Tolong yang kasih paham yang lain. Itu. Diusahakan hari ini semua bisa memahami cara kerja dari sistem transmisi, ya. Nah, tuh. Tolong dipandu teman-teman yang belum paham, itu tolong dipandu ya. Nah, begitu di sini juga dipandu yang mau belajar, silakan dipandu ya. Ini. Kelompok 1 siapa ya? Junaidi ya? Nah, silakan dipandu. Nah, jadi ada juga yang mau dari awal. Gitu.
Kan di sini sudah ada dapat apa? Sudah dapat hasilnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke teman-teman dulu. Teman-teman yang belum pernah merasakan membongkar CBT. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Yuk, yang lain yang belum merasakan. Itu gantian ini. Itu. Ayo silakan. Nanti dipandu yang sudah tahu ya. Supaya semua merasakan. Supaya semua merasakan. Ya. Ya. Jadi tujuan kita ini selain kita bisa mendiagnosa, mengetahui yang sudah haus dan tidak, ini juga pengenalan bagi yang belum pernah melakukan praktek, ya. Itu. Silakan praktek. Ya. Ya ini. Ya, ini. Ya kira-kira ini. Yang ini ya. Karena jangan sampai posisi apa? Baut itu akan bertukar. Karena di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang pendek, ya. Jadi silakan untuk yang belum tahu. Nah, contoh ini seperti kelompok 2, memandu teman yang Jadi yang turun. kalau tak cinta di sini berarti, nah berarti ini masih layak, ya? Itu. Ya, kalau jelek, berarti betul yang itu. Nah, Jadi yang presentasikan, ya? presentasikan sebentar ini yang Iya, ya, kan sih pertanyaan yang masih layak dan harus diganti, itu. Sudah yang seorang itu? Hah? Itu? Sudah? Ya, yang lain. Karena baru Pak Guru taruh kita tadi baru berapa yang belajar ini? Ya? Oh, itu silakan coba. Silakan dicoba. Serius ya? Nah, karena posisi baut ini itu beda panjang ya, beda panjang. Itu. Nah. Proses, ya. Di kelompok ini sudah kebagian semua? Hah? Sudah atau belum? Jangan sampai sebentar bilang, Pak Guru saya belum. Toh? Saya tidak usah malu-malu untuk belajar. Silakan. Kalian harus bisa hafal ya permukaan dari baut, karena baut ini kan ada baut 8, baut 10 dan seterusnya. Nah, jadi orang mau buka itu tanpa harus orang mulia itu kunci. Yang penting orang lihat di kepala baut, orang bisa tahu ini kunci 14, ini kunci 17. Ya. Itu. Yang kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya di sini ya. Serius ya, serius. Oke, kalau yang sudah merasa semua, silakan dipasang kembali, ya.
Ya. Sudah toh? Kelompok 1 sudah semua praktek? Kelompok 2 sudah merasakan semua bagaimana caranya membongkar, melihat, toh, dan mendiagnosa. Toh? Kelompok 3? Belum. Nah, silakan. Silakan yang itu berarti di sini sudah ya. Fokus. Yang sudah silakan kembali ke tempat. Ya. Tolong dirapikan kunci-kunci yang sudah. Kalau yang belum itu silakan dilanjutkan. Kelompok yang sudah silakan duduk di tempat masing-masing. Ya. Silakan yang kelompok yang lain silakan lanjutkan. Ya, jangan lupa ya LKPD-nya. Ya. Yang belum silakan. Ya, silakan. Pak Guru harap kalian semua merasakan cara pembukaannya. Nah, mumpung kita lagi praktek, pergunakan. Oke. Oke, yang sila yang belum, silakan. Ya. Jangan lupa baut-bautnya dikencangkan. Oke. Kita harus teliti ya, fokus. Oke, kalau sudah, silakan peralatannya dirapikan, taruh di tempat semula, dan silakan kembali ke tempat duduk. Jangan lupa LKPD-nya ya. Oke. Ya. Oke, yang lain silakan lanjutkan. Berarti kelompok 1 sudah, kelompok berapa ini? 3 sudah, berarti tinggal kelompok 2. Fokus ya, fokus, tidak ada yang bersuara, cukup. Oke. Kalau sudah tolong di itu ya. Ya, silakan diatur ke posisi awal ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, yang lain silakan duduk jauh. Silakan yang lain duduk. Nanti yang 1-2 orang yang selesaikan, yang tinggal pemasangan baut. Ya, dirapikan ya. Ya. Yang pastinya setiap unit motor ini pasti hasil LKPD-nya pasti berbeda. Tidak akan sama di kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke. Sudah?
Oke ya. Jadi kalian telah melakukan praktek ya, yang praktek untuk sistem transmisi. Oke. Nah, jadi dari hasil praktek itu kan dihasilkan apa? Kelebihan atau kekurangan, toh? Nah, itu kalian tuangkan di LKPD kan? Ya. Jadi diskusi dulu setiap kelompok, diskusi toh tentang apa yang kalian dapatkan di LKPD tadi. Nanti Pak Guru minta perwakilan dari setiap kelompok untuk bisa mempresentasikan di depan dari hasil praktik kalian. Toh? Diskusi dulu, siapa yang akan maju, apakah memang sesuai dengan hasil pengamatan kalian di hasil praktik tadi. Oke? Sudah? Sudah? Sudah ada perwakilan? Oke? Sudah ada perwakilan? Oke? Oke, silakan. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 atau 2 atau 3? Hah? Dari Pak Guru J? Pak Guru yang tunjuk. Oke? Oke. Dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan mempresentasikan. Ya. Silakan. Silakan untuk presentasikan hasil dari kalian. Nah, jadi ya ini. Jadi saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD pemeriksaan CPT. Nah, silakan. Ya, baca yang hasil yang Ngoni temukan. Silakan. Yang lain diam ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil LKPD komponen CPT. 1. Fibel masih layak pakai. 2. Roller masih layak pakai. 3. Kampas kopling masih layak pakai. 4. Kondisi puli masih layak. 5. Bos puli depan masih layak. 6. Rumah roller masih layak. 7. Oli transmisi CPT masih layak. Oke, nah itu jadi itu hasilnya dari LKPD dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak ada? Pas? Oke, ya terima kasih ya. Kemudian berikut kelompok 1. Silakan untuk presentasikan hasil dari pemeriksaan CPT. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD. Fibel ganti, roller ganti, kampas kopling masih layak, kondisi puli masih layak, bos puli depan masih layak, rumah roller masih layak. Oli transmisi CPT dan Nanti ya. Jadi di situ apa yang diganti? oli transmisi CPT, Fibel dan roller. Nah, berarti sudah ada perubahan ya dari posisi Fibel. Toh? Itu. Mungkin udah apa? Retak atau apa? Tadi pengamatannya apa? Dia retak atau apa? Retak. Baru yang satunya? Roller Sudah ada perubahan bentuk dari yang semula yang bulat, mungkin dia sudah berubah bentuk, toh? Ya, oke. Terima kasih. Nah, yang berikut, yang terakhir itu kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2
ingin presentasikan satu, rebel masih layak pakai. 2, roller ganti. 3, kapal kopling masih layak. 4, kondisi pulih masih layak. 5, bus pulih depan masih layak. 6, rumah roller masih layak. 7, oli transmisi TPT masih layak. Oke, tuh ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, terima kasih. Nah, jadi kalian sudah melakukan praktek, baru sudah melakukan presentasi dari tiap-tiap kelompok, itu didapat ada yang harus diganti, ya. Ada yang masih layak dan harus diganti. Oke, terima kasih. Oke, masih semangat? Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri. Jadi ice breakingnya itu kata kuncinya itu pagi, siang, sore. Ya, pagi, siang, sore. Kalau question tuh ya, kalau Pak Guru bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Pak Guru bilang siang, 2 kali. Kalau Pak Guru bilang sore, nyana sampai. Nyana sampai. Sudah paham? Oke. Fokus ya. Siang. 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 Sore. Nah, itu berarti nyana fokus toh? Nyana fokus. Pagi. Pagi. Pagi berapa? Cepat. Berarti belum fokus ya? Siang. Siang. Pagi. Pagi. Sore. Nah, belum fokus, belum kompak. Sore. Sore. Ulang. Sore. Siang. Pagi. Sore. Oke, silakan duduk. Aduh. So, mengantuk no. So, hilang fokus. Oke. Nah, jadi selanjutnya karena kalian sudah habis praktek, nah jadi dari yang pertama Pak Guru kasih materi sampai praktek, toh itu mungkin apa yang kalian bisa tangkap, toh yang bisa kalian terima dari hasil praktek maupun penjelasan bentuk teori, ilmu apa yang mau dapatkan. Apa? Silakan. Kita saling sharing. Mungkin ada yang kurang paham di ini, di itu, toh? Ada? Ya? Nah, jadi ya yang kalian dapat itu yang pertama mengenal transmisi. Itu yang tadinya orang cuma dengar, lihat di YouTube, toh? Atau cuma ya cuma lihat-lihat di foto tuh, karena atau di Shopee. Nah, singkat hobi bilang Shopee tuh. Nah, itu. Nah, jadi kalian bisa mengetahui komponen-komponen CPT. Ada tadi yang tidak dapat kebagian praktek? Ada? Ada yang tidak kebagian? Ada ya? Tuh. Ada? Oh, berarti so tahu sama orang. Ada di tayangan tadi, ada toh? Ada. Berarti so tahu DP fungsi? DP jumlah komponen so tahu? Sudah? Kalau gejala kerusakannya itu bagaimana? So tahu? Berarti biar Pak Guru tanya, so bisa jawab toh? Pak Guru tanya dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Pak Guru acak ya.
Oh no, fungsi pambel kan sudah praktek kan? Fungsi pambel memutar roda masih kurang. Kelompok 2 Akmal. Oh, kelompok 1. Oh, kelompok 1 Jo. Kelompok 1 fungsi pambel Untuk mempergerak motor. mempergerak motor, hampir sama ya, hampir sama dengan di kelompok 3. Coba Pak Guru coba yang di kelompok 2. Dewa, fungsi pambel. Puli depan dan puli belakang. Oke, jadi fungsinya untuk menghubungkan puli depan dan belakang. Oleh, kita pilih apa dulu? Oke. Nah, kemudian hal yang tersulit. Hal yang tersulit dari praktik tadi, dari awal pembongkaran, kemudian perakitan. Ada hal yang sulit yang kalian alami? Ya? Apa? Silakan. Apa yang mungkin sulit? Tuh, apa pegasnya keras? Apa? Nah, itu apanya yang bermasalah atau kesulitan? Nah, harus menekan. Nah, harus menekan. Biasa itu karena kenapa? Biasa itu. Ada yang di kelompok berapa? Kelompok 2 toh? Di kelompok 1 sama enggak? Keras. Nah, kelompok 3 keras. Nah, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Berarti ber atau pegas CVT. Ada perbedaan ya? Berarti masih spesifikasi atau tidak? Oke, mantap. Oke, selanjutnya karena kalian sudah praktek, sudah mengetahui transmisi, DP komponen apa semua. Nah, yang berikut Pak Guru kasih evaluasi dari awal materi sampai praktek ya. Itu. Jadi terakhir itu evaluasi. Apa yang kalian dapat, kalian tuangkan di sini ya. Di evaluasi. Oke. Nah, evaluasi ini nanti bisa diskusi juga, ya kan per kelompok ya. Jadi bisa diskusi. Mungkin ada teman satu yang tahu, ada yang tidak tahu. Jadi bisa saling, ya saling memberi jawaban. Oke, silakan. Nanti diskusi ya, diskusi jawabannya, ya, diskusi jawabannya. Karena ini kelompok. Jadi bisa diskusikan jawabannya, ya. Nah, itu Pak Guru kasih evaluasi, nanti sharing, diskusi dengan teman-teman, ya. Ya, ada yang oke. Nanti diskusi ya. Mungkin ada yang tahu sebelah. Ya. Nanti diskusi nanti itu. Ya. LKPD-nya Pak Guru kumpul ya. LKPD-nya. Berambil ya LKPD. LKPD dari kelompok 2. LKPD. Nanti situ. Nanti saling itu pinjam. Ya. Jadi ini evaluasi dari semua materi sistem transmisi, ya, dari awal sampai kalian praktek. Itu Pak Guru tuangkan di evaluasi ini, ya, karena kalian sudah paham tentang materi ini, ya. Ya, silakan disilang atau dibeli lingkaran, ya. Disilang atau dibuat lingkaran ya untuk jawabannya. Fokus kita evaluasi, jadi fokus nanti sharing dengan teman-teman ya, bisa gabung tuh, karena kan kalian dibagi per kelompok tuh.
Nah, semua yang ada di evaluasi ini ada di praktek yang kalian lakukan tadi, ya. Silakan fokus, dilihat baik-baik, dibaca. Ya, kalau ada yang tahu silakan. Teman yang berdekatan silakan di itu, ya. Ya. Silakan. Nanti itu yang sudah. Ya, yang sudah. Yang lain mungkin ada yang itu. Silakan. Nanti itu ya, diskusi ya, diskusi. Diskusi ya, diskusi. Diberi silang atau lingkar, bisa. Tidak apa-apa. Disilang atau dilingkar sama saja. Intinya kalian menjawab evaluasinya. Sudah? 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 Oke, Pak Guru kumpul ya. Oke, silakan yang belum. Sudah? Oke, yang belum. Ada? Oke, kita ambil ya. Oke, sudah? Oke. Oke, terakhir ya. Oke, nah yang terakhir ini berkelompok. Ini refleksi atau apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Nah, jadi cuma itu Jo. Langsung isi coba gitu. Langsung isi Jo. Cuma refleksi yang pulpen ada tadi. Gitu. Silakan. Nah, ini refleksi. Ya, langsung jawab saja. Ini. Nah, apa hal baru yang kalian dapatkan dari apa? Transmisi. Hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran transmisi otomatis. Nah, hal baru yang kalian dapatkan. Mungkin di luar sana, di kehidupan sehari-hari kalian dapat, tapi pada saat praktik tadi, ini merupakan hal yang baru untuk diri kalian sendiri. Ya, hal baru apa yang kalian dapatkan? Itu ya. Itu. Langsung saja ini. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Hal baru apa? Itu. Ya. Hal baru apa? Ya, ini. Hal baru apa yang kalian dapat? Ya. Ya. Itu bentuk refleksi, ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Sudah? Ya, nanti diskusi. Ya. Oke, sudah? Ya, ini yang hal baru. Ya. Masih semangat? Semangat? Semangat. Mau speaking ulang kalau nyana semangat ini. Oke, ya. Hal apa yang kalian dapatkan? Silakan. Pengalaman atau hal apa yang kalian dapatkan? Oke, sudah?
Sudah? Itu bentuk refleksi setiap kelompok ya. Hal-hal yang kalian dapati pada saat praktek tadi. Ya. Contohnya tadi kan ada yang pegasnya keras, ya. Tuh. Baru yang tadi motor Yamaha tapi dipakai pambel yang kelompok sini. Pambel apa tadi? Beat. Itu sudah bukan spesifikasi toh? Itu. Cuma kan kalau torang di sini yang penting masuk pasang. Toh? Pasang. Itu. Oke, silakan diisi refleksinya. Sudah? Ada yang sudah selesai menjawab? Ya ini, ya kan? Ya. Oke, sudah? Ada yang sudah? Sudah? Sudah dari kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, ya kumpul ya. Kelompok 2 sudah? Refleksinya? Oke. Nomor 3? Oke. Oke. Nah, jadi dengan diadakan refleksi tadi, evaluasi kemudian refleksi. Nah, jadi kita sudah habis membahas materi tentang transmisi. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan masuk di materi tentang perawatan engine sepeda motor. Apa itu engine? Mesin. Yang lain? Engine. Tuh, tulisan itu engine. Tuh, itu lagi komponennya itu lebih banyak lagi dari sistem transmisi otomatis. Karena itu semua pengapian bahan bakar, tuh, DP katup masuk, katup buang, semua ada di engine, ya. Salah satu Jo, Pak Guru tanya. Salah satu komponen engine apa? Ya? Salah satu komponen engine apa? Busi. Busi? Oke, busi. Ya, busi ya, itu salah satu komponen. Oke, terima kasih untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Pak Guru minta lagi ketua kelas untuk bisa pimpin doa untuk penutup. Silakan. Yang terdiri mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini dalam agama dan pendidikan masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Ya, silakan duduk kembali. Oke, nah jadi di pertemuan ini Pak Guru mengharapkan partisipasi kalian pada saat praktek seperti hari ini ya, kompak ya, kompak. Tidak ada yang tidak hadir ya. Itu. Semangat? Oke, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut ya, yang tentang apa? Tadi Pak Guru bilang? Engine, sepeda motor. Oke, akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.